Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah al-halaqatul munfarijah, baik yang datang dari jauh maupun dari dekat, marilah sama-sama sebelum kita mulai zikir kita baca kitab Mau'izatul Mu'minin sebagai pembuka. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di antara adab-adabnya makan kemarin, ini dilihat dari kondisi saat kita makan itu bersama atau secara umum. Secara umum kondisi makan itu diantaranya kita jaga makanan yang sehat dan yang halal. Kalau bisa kita makan itu juga bersama dengan orang lain atau makan bersama dengan jamaah. Makin banyak orang yang kita ajak makan bareng, makin barokah itu makan kita. Nah, yang berikut ini adalah adab makan secara khusus yang bisa kita amalkan, yang bisa kita lakukan masing-masing. Di halaman 130, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Al-qismu tsani fi adabihi halatal akli. Bagian yang kedua berikut ini adalah dalam adab-adabnya makan ketika kita sedang makan. Wa huwa ayyabda'a bi bismillahi fi awwalihi wa bilhamdi lillahi fi akhirih atau wa bilhamdulillahi fi akhirih. Yang pertama yaitu hendaklah seseorang ketika makan memulai dengan bismillah di awal makan dan dengan alhamdulillah di akhir makan. Ini orang tua kita dulu udah ngajarin Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana. Nanti udah selesai alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa jalana minal muslimin. Ini doa-doa ini sesudah makan dan sebelum makan intinya adalah zikir atau mengingat Allah, hadirin. Karena dengan menyebut nama Allah di awal kita makan, dengan menyebut nama Allah ketika kita makan dan di akhir kita makan, maka kita mengingat nama Allah terus. Kalau kita mengingat nama Allah, ulama-ulama terutama ulama-ulama tasawuf ini memastikan kalau ketika makan kita ingat kepada Allah, maka makanan yang masuk ke badan kita itu pasti akan terhindar dari penyakit-penyakit yang dibawa oleh makanan itu. Karena setiap makanan itu punya potensi. Penyakit yang dimaksud di sini terutama penyakit hati. Setiap makanan itu punya potensi. Mau dia itu secara medis itu dia sehat, secara medis itu dia benar-benar bersih. Tapi kalau yang namanya penyakit hati itu bukan urusan medis. Yang namanya penyakit hati itu, yang namanya dengki, ya, yang namanya riya itu mah bukan urusan medis. Itu makan yang masuk ke badan kita kalau tidak dibarengi dengan zikir, maka dikhawatirkan itu muncul penyakit hati. Nanti ngerasa gue makan buat sholat, gue ada yang paling sholat, gue yang paling ngaji. Maka dengan mengingat nama Allah ini diharapkan makanan-makanan yang baru saja masuk ke dalam tubuh kita ini terhindar dari penyakit-penyakit hati, terhindar dari potensi untuk mendatangkan penyakit-penyakit hati. Diajarkan oleh para ulama dan oleh Rasulullah demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu, kalau kita bisa setiap kali kita mau nyuap baca bismillah. Bismillah. Suapan pertama bismillah. Suapan kedua bismillahirrahmanirrahim. Suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja terus kalau bisa. Ya kalau nggak bisa bismillahirrahmanirrahim. Sekali aja di awal. Di awal aja itu udah dahsyat banget itu. Di awal aja insya Allah itu udah bisa melindungi makanan-makanan kita, dijaga makanan-makanan kita dari potensi untuk membuat hati kita itu rusak dengan mengingat nama Allah. Jadi mengingat di sini membaca doa bismillah atau membaca alhamdulillah selesai makan, ini intinya adalah mengingat Allah. Karena
Rezeki itu kan dari Allah. Masa kita lupa sama yang ngasih rezeki? Kita ingat pada yang memberikan kita rezeki. Di antara mengingat Allah itu, selain melafadzkan bismillah, hadirin, bisa juga kita dengan tafakur. Tafakur di sini saat kita makan, kita bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah yang mendukung saat kita makan. Waktu kita ngunyah, masya Allah, enak banget ini gigi ya, masih utuh maksudnya. Yang belum pada, yang udah kagak pada utuh juga, alhamdulillah masih berasa. Yang namanya makan ongol-ongol ya. Walaupun isi kena tulang ya. Iya, walaupun kena isi tetap enak rasanya. Kan kalau udah masuk ke dalam mah sama aja. Kalau udah masuk ke dalam ya kenyang-kenyang juga, bisa juga buat ibadah. Kalau kita tafakur, merenungkan betapa nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Kita diberikan makanan, kemudian kita ditambahkan juga dengan organ-organ pencernaan makanan yang benar-benar lengkap dan benar-benar itu sempurna dari Allah, maka kita ingat terus pada Allah, ini yang ngasih nikmat ini semua Allah, kita bisa makan. Kalau kita renungkan seperti itu, memang usaha kita kan sebenarnya cuma sampai mulut doang ya, sampai tenggorokan, sampai perut. Emang siapa yang ngatur usus? Siapa yang ngatur pencernaan itu? Ada usus besar, ada usus halus, kemudian diperes saripatinya masuk ke darah, kemudian dipompakan ke jantung, dari jantung dibagi lagi ke anggota-anggota badan yang lain. Bentuknya udah bentuknya bentuk nutrisi atau bentuk zat-zat yang memang bisa larut dalam darah. Ini siapa yang ngatur? Emang kita ikut-ikutan di situ? Kan enggak. Allah semua itu yang mengatur. Maka merenungkan ini makin mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada nikmat-nikmat Allah. Semuanya itu nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Prinsipnya kita makan ingat Allah, sebelum makan ingat Allah, dan juga sesudah makan ingat Allah. Kalau bisa sampai merenung atau tafakur itu bagus. Ya, awalannya ya dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Akhirannya alhamdulillah. Bagus lagi kalau doanya udah lengkap. Doanya lengkap, alhamdulillah di atamana. Atau kalau ya bagus kalau kita lupa di tengah-tengah, kata Rasulullah, kalau lupa di tengah-tengah, bismillahi awalahu wa akhirahu. Udah 8 suap nih, 8 suap. Terus disuruh nambah bang. Astagfirullah, lupa. Bismillahi awalahu wa akhirahu, jangan lupa tahu. Tambah lagi. Setan kabur langsung. Kabur, yang penting awalahu wa akhirahu itu. Di pertengahan lupa, maka kita disunnahkan baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Wa yajharu bihi liyudzakkira ghairahu, dan hendaklah dia menjaharkan atau mengeraskan bacaan bismillah supaya mengingatkan orang lain, apalagi di depan keluarga kita, mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Mertua yang baru apa yang lama? Yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kita jaharkan, kita kencengkan. Tujuannya buat ngingetin bahwa kita baca bismillah, menyebut nama Allah, supaya orang itu juga ikut menyebut nama Allah. Ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan. Kita nunjukin supaya dia ingat sama Allah, maka kita dapat pahala dia juga. Pahala kita dua, kita sendiri ingat sama Allah, terus kita menunjukkan, itu dapat pahala orang yang kita ingetin dengan zikir kita, dengan bismillah di awal makan. Wa yakula bil yumna wa yakula bil yumna, dan hendaklah dia makan dengan tangan kanan. Ya jelas nih, yang kebot, ya ada yang kebot, ada yang kidal, tetap aja makannya harus pakai kanan. Walaupun dia buat main pingpong gitu ya, kalau pakai kanan kalah mulu 17-an. Kebot aja kebot, tapi begitu makan harus ganti pakai kanan. Nulis nggak apa-apa, dan nulis pakai kiri, tapi makan pakai kanan. Kata Rasulullah, ini perilaku Rasulullah atau teladan Rasulullah yang namanya tayamun, bukan tayamum, bukan. Tayamun dari kata yumna. Yumna itu artinya kanan. Tayamun itu artinya mendahulukan yang kanan untuk perbuatan-perbuatan yang mulia, seperti makan, seperti pakai baju kanan dulu, seperti masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam masjid kanan dulu. Namanya tayamun, mendahulukan yang kanan. Disunahkan. Ada pernah seorang sahabat, pernah seorang Arab ini, ada
Ada sahabat menceritakan ada orang Arab, kemudian makannya tangan kiri, oleh Rasulullah ditegur, kul bil yumna, makan pakai tangan kanan ente. Kata Rasulullah, nggak bisa, saya nggak bisa ya Rasulullah, nggak bisa makan pakai tangan kanan. Kata Rasulullah, nggak bisa juga. Bener itu, bener. Habis dia ngomong begitu, maka selamanya tangan kanan dia nggak bisa diangkat, jadi kayak stroke hingga akhir hayatnya. Alhamdulillah, karena Rasulullah perintahkan seperti itu. Dia bilang nggak bisa, saya nggak bisa, padahal bisa kalau dicoba. Sama juga kalau bilang apa, ngaji ya, gue badan gue kagak enak, seterusnya tuh ya. Iya. Kalau bilang ngaji badan gak enak ya. Sekali-kali bilang badan sakit. Ngurangin apa? Itu sama gua. Ini namanya kiasnya kias sentimental. Sering dikiasin aja, apa dikiasin. Nah, ini hendaklah kita makan dengan tangan kanan. Wa yusaghira al-luqmata wa yujawida mudghaha. Hendaklah kita memperkecil suapan kita. Luqmah itu suapan, dan juga kita memperbagus kunyahan kita. Jadi dikit-dikit aja. Kalau Rasulullah 3 jari. 3 jari. Ya kalau kita nggak bisa 3 jari, 4 jari dah. 5 jari ya 5 jari, tapi kelihatannya jangan ini aja. Kelihatan, jangan sampai kayak kelihatan orang maruk gitu. Ya, tapi yang santun. Ini untuk menghindari keserakahan, supaya nggak kelihatan kita itu rakus banget, supaya kita nggak kelihatan makannya itu benar-benar nafsu atau maruk dan bukan buat ibadah. Kalau orang makan buat ibadah, tahu makan itu adalah ibadah, pasti dia dengan santun juga. Namanya ibadah itu dengan akhlak bagusnya. Makan termasuk ibadah, maka pakai akhlak. 3 jari dah. Kalau nggak 3 jari, 4 jari. 5 jari boleh, tapi jangan terlalu besar. Diperkecil, ya diperkecil, dan juga ngunyahnya diperbagus. Artinya diperbagus di sini. Ketika kita ngunyah, benar-benar sampai halus. 32 dah kalau medis ya. 32 kalau medis ya. Memang secara medis itu ada manfaatnya juga. Secara medis itu ada manfaatnya. Makanan yang kita kunyah sampai halus, kunyahan kita itu bagus, maka nanti masuk ke dalam lambung kita, makin mudah kerja lambung kita, makin mudah kerja yang dalam. Memang jadi manis timbulnya, Abah. Iya. Kalau bagus kayak gitu, jadi manis. Memang yang diajarkan Rasulullah seperti itu, ngunyahnya. Itu selain secara medis, tinjauan medis, memang untuk menghindarkan tadi, menghindarkan citra atau image kita itu kayak orang rakus. Karena Allah nggak suka yang seperti itu. Hendaklah kita memperbagus. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini khulasah atau ringkasan di kitab Ihya yang aslinya. Ini setelah makan dengan tangan kanan itu ada wa ayyabda'a bil milhi, wa ayyabda'a bil milhi wa yu'akhkhira bil milhi. Hendaklah wa yahtatima bil milhi, kata Imam Ghazali. Hendaklah seorang itu makan mulai dengan garam, dan juga rapikan dengan barat garam, ya. Pakai garam. Orang dulu gitu tuh. Orang dulu. Itu di Ihya yang aslinya tuh ada. Pakai garam. Garam ini aja tempatin di piring kecil gitu, piring kecil, taruh di meja makan. Itu sebelum kita makan, garam dulu, colek. Njit dulu ngajarin juga begitu. Colek gini, udah baru kita makan. Nanti pas sudah rapi, gitu lagi. Itu yang diajarkan Rasulullah. Karena Rasulullah pesan Presiden Ali, ya Ali, wahai Ali, fa innal milha da'un li sab'ina dawain. Sungguhnya garam itu adalah obat untuk 70 penyakit. Termasuk diantaranya judam, kusta, baros, belang, termasuk baros, termasuk juga penyakit-penyakit yang sifatnya itu perut, penyakit perut, dan juga penyakit gigi. Penyakit gigi, wajahul atros, penyakit-penyakit gigi kayak gusi, bengkak segala macam, itu bisa hilang dengan garam itu. Jadi sebelum makan dan sesudah makan itu jangan lupa kita cocol itu garam. Colek begini. Colek aja. Iya. Colek. Ini ada yang tidak disebutkan di Khulasah ini, tapi di Ihya ini disebutkan, dan orang tua kita dulu ngajarin begitu. Makan dulu garamnya, dicolek aja dikit, nanti selesai juga, akhir juga dengan garam. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.